Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mamasari. Saya peserta PKDP UIN Sumber Gunung Jati Bandung tahun 2025. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan video praktik mengajar untuk mata kuliah pemrograman 2 materi pewarisan pada pertemuan keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, hari ini kita berdoa terlebih dahulu nanti berdoa. Oke, berdoa. Ya, sebelum mulai ini saya mau absen dulu ya. Lagi banyak banget. Rosi, Rendy Siswoyo. Terima kasih semuanya yang sudah hadir di mata kuliah pemrograman 2 ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran saya mau tanya dulu nih. Kemarin minggu kemarin kalian belajar terkait tentang topik apa? Cum, ada yang bisa? Ada yang ingat? Masih ingat kan? Oke, silakan. Oke, tentang kelas dan objek. Masih ingat nggak kelas dan objek itu apa? Oke, menurut Rosi kelas itu adalah objek
adalah kelas ya. Kalau misalkan base class-nya atau super class-nya bisa itu ya, turunannya itu disebut child class. Untuk sumbernya atau super class-nya kita sebut dengan parent, orang tua ya. Misal B itu adalah kelas anak dari A, jadi maka sifat-sifat dari kelas A itu otomatis akan dimiliki juga oleh kelas B, gitu ya. Jadi konsep inheritance itu seperti itu, dan ini digunakan ketika kalian dalam pemrograman agar tidak ada duplikasi kode, ya kalian analisa saja. Nah, di inheritance itu kalian akan menemukan kata kunci essence ya, setelah derivasi sama kelasnya. Jadi untuk bentuknya, sintaksnya, tidak kalian ingin menggunakan inheritance di Java itu ada ini tadi dan kelas dulu, itu ada kedua, itu ada kelas. Lalu ada kelas kedua, ini adalah nama variabelnya, nama variabel kelasnya apa. Nah, extending itu adalah jadi kita kasih tahu, memberitahu kepada pemain Java kita akan memperluas kelas kita ya, dengan mengambil nama kelas parentnya apa ya, kelas utamanya apa, super kelasnya apa. Nah ini baru main program itu ada di sini, di tengah ya, metode dan sebagainya itu ada di sini. Nah di Java itu hanya bisa single inheritance ya, jadi super kelasnya itu satu ya, tapi anaknya bisa banyak ya, A, B, C, D dan sebagainya. Itu di Java itu hanya bisa single inheritance. Tapi kalau misalnya ini multiple inheritance, nah ini nggak bisa karena nanti untuk menghindari adanya konflik ya, ada yang trouble kalau misalnya di Java, karena kalian bisa apa ya, bisa kalau misalkan ada selain menggunakan inheritance, kalian bisa menggunakan interface ya, bisa menggunakan interface, tapi interface itu nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Nah ini contoh ya, di sini kalian panggil. Nah kalau misalkan ada kelas ya, berarti di sini ada kelasnya atau kelas orang tuanya ya, atau parentnya, yang dimana di sini dia mempunyai karakteristik atau behavior hebat, panjang dan nggak ya mas. Nah yang tidak di dalam kelas itu adalah kalian menghitung ya, yang dimana metode ini adalah metode hitung, yang dimana di sini hitungnya itu kalian menampilkan lebar, menampilkan panjang dan menampilkan luasnya, dan di sini ada rumus aritmetikanya juga ya, seperti itu. Oke, jadi kita coba nih di sini. Buka dulu, bikin project ya, project barunya di sini, di situ file, lalu new project. Setelah itu kalian pilih Java kan, lalu di sini kan di Java application ya. Setelah itu kalian name namanya, nama projectnya apa gitu. Nah kalau misalkan setelah selesai, baru kalian klik kanan projectnya ya. Nah klik kanan lagi, kalian pilih Java class. Jadi kita bikin dua nih, yang satu kelas untuk parent ya, yang satu file untuk main programnya. Jadi kita itu ya dia nggak pusing gitu ya. Nah misalkan di sini kelasnya yang tadi ada yang kelas luas parent, sama yang satu lagi luas child. Di sini ada lebar dan panjang, ada luas Java itu kita ya, Java nanti bagian Java kelasnya atau luas parent Java kalian masukkan. Oke, kelas parentnya di sini ada lebar, ada panjang, ada luas. Lalu nanti kalian akan menampilkan lebarnya berapa, panjang berapa, penjumlahan dari kalian dari lebar dan panjang untuk menghasilkan nilai luas. Dan di chart-nya di sini kalian panggil. Nah, kalau misalkan ada new seperti
objek. Ya, dimana di sini luas cell-nya, gitu ya, kelas cell, gitu ya, kalian beri nama, misalkan di sini namanya PPJG contohnya, atau bebas dengan sesuai dengan yang kalian pahami. Lalu kalian isi panggil luas cell ini, luasnya akan dimana di sini si luas cell ini nanti akan mengambil metode hitung, yang dimana metode hitung ini diambil dari kelas cell-nya ya, atau ini sini kan masuk di kelas cell-nya. Nah, jadi kita dipanggil sampai akhirnya nanti akan muncul hasilnya. Ada yang tahu keluarannya apa? Ada yang bisa nggak keluarannya apa? Kita tidak. Caranya. Oke, jadi keluaran itu adalah ya, kayak 5, ada 6, plus 3. Ini modifier ya. Java ini ada yang namanya modifier. Di mana modifier ini itu fungsinya adalah mengontrol akses, ya, mengontrol akses ke data, metode dan kelas. Yang dimana di sini Java itu mendukung 4 visibilitas, ya. Yang pertama itu ada private. Dari private itu si variabelnya itu atau metodenya itu hanya diakses oleh kelas itu sendiri, gitu ya. Terus yang kedua, public, variabelnya itu dapat diakses oleh seluruh kelas. Protected itu hanya dapat diakses oleh kelas itu sendiri dan kelas turunannya. Bedanya seperti itu, ada kelas turunannya. Nah, kalau tanpa visibilitas itu berarti hanya diakses oleh kelas yang berada di dalam satu paket. Ini ada studi kasus ini, jadi kalian harus di sini kelompok. Nah, studi kasusnya sekarang kalian diminta untuk menyelesaikan suatu permasalahan, ya. Permasalahan itu adalah ini, di sebuah kebun binatang semua hewan itu bisa bergerak, ya. Namun burung sekali bergerak juga bisa terbang. Oke? Nah, yang satu buat kelas hewan dengan metode bergerak. Yang kedua buat kelasan burung sebagai metode dari hewan dengan metode tambahan terbang. Jadi ada metode tambahan ini ya, di hewan nggak ada metode terbang lagi. Di kelas burung. Lalu yang ketiga, kalian buat objek burung, lalu panggil kedua objek metode tersebut. Oke, dibelikan aja, belikan kalau nggak. Oke. IPW yang mau mempersingkat ya, Di sini ada program yang di dalamnya dalam package warisan mekanisme 1. Package itu berfungsi untuk mengelompokkan kelas-kelas Java dan untuk lebih mengorganisir biar agak acak-acakan. Lalu pada sintaks selanjutnya ada kelas hewan. Di sini kelas ini apa? Yang di dalamnya akan menampilkan teks berupa burung terbang. Teks bertuliskan hewan bergerak dan kemudian adalah itu akan simpulkan nih materi kita hari ini ya, dengan materi ini kita bekerja buat kode